Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 25. Layaknya anak kecil. Daniel berbaring memeluk sebelah kaki Alia. "Dedi kenapa tidak makan?" tanya Alia menyelimuti Daniel. "Dedi gak selera makan sendiri," jawab Daniel apa adanya dan langsung menutup seluruh wajahnya saat pelayan datang membawa makanan ke kamar mereka. "Ya udah, Alia suapi ya," lembut Alia mengelus-elus kepala Daniel yang entah kenapa berubah jadi begitu sensitif. "Enggak, Dedi gak lapar," jawab Daniel merasa nyaman saat Alia mengelus kepalanya. Bahkan menghirup aroma tubuh Alia saja sudah mengembalikan moodnya yang hilang beberapa hari ini. "Ayo makan, kalau enggak Dedi makin pusing nanti," hangat Alia semakin menyayangi Daniel jika manja begini. "Udah gak pusing lagi," senyum lebar Daniel mengangkat kepalanya beratap Alia malu-malu. Demi Tuhan, bersama Alia beberapa menit saja sudah mengembalikan mood serta menghilangkan semua sakit yang Daniel rasakan. Bahkan, Daniel merasa dia sudah baik-baik saja. "Dedi," gemas Alia melihat ekspresi malu-malu Daniel. Pria dewasa itu benar-benar bertingkah layaknya anak kecil manja yang sering ngambek lalu manja kembali. "Ayo makan." Alia membantu Daniel duduk lalu menyuapi Daniel yang terlihat sudah pucat itu. "Kamu dulu," kata Daniel yang duduk di sebelah Alia itu. Sesekali dalam keseriusannya, Alia masih tertawa nakal menggoda Daniel yang tiba-tiba bertingkah aneh dan lucu itu. Alia cemberut Daniel saat istri kecilnya itu terus menggodanya. Sebenarnya Daniel juga heran kenapa dia begini. "Kenapa nggak jawab telepon Alia dari kemarin?" tanya Alia penasaran. "Kamu kan udah nggak sayang Dedi." Pernyataan Daniel menunduk. "Buktinya?" tanya Alia balik. "Dedi chat kamu kalau pergi ke klub dan kamu cuma jawab iya Dedi besoknya." Sewa Daniel menatap Alia dengan tatapan bimbang. "Harusnya jawab apa?" tanya Alia lagi menatap Daniel sambil terus tersenyum. "Larang Dedi, kasih peringatan, marah atau curigai kek?" jawab Daniel tanpa sadar. "Kan Alia percaya sama Dedi," jawab Alia lagi dengan senyum gemasnya, mencubit pipi Daniel yang sudah cemberut. "Itu namanya bukan percaya, tapi gak peduli," sewot Daniel menatap Alia sebelah mata. "Alia peduli, percaya dan sangat mencintai Dedi. Bahkan Alia selalu merindukan Dedi di sana setiap saat," jujur Alia. "Dedi aja yang gak merindukan Alia," sabung lesu Alia. "Dedi juga rindu sama kamu, sampai Dedi gak ngelakuin apapun karena terus kepikiran kamu," jujur Daniel memeluk lagi Alia dengan erat. "Terus kenapa Alia telepon gak Dedi angkat?" heran Alia dengan Daniel yang tak mau mengangkat telepon darinya. Dedi sedih aja kamu tinggalin," seduh Daniel benar-benar tak bisa menutupi seberapa tersiksanya dia sejak Alia pergi. Alia memilih tak menanyai Daniel lebih banyak. Selain heran, Alia sangat kasihan melihat kondisi Daniel sekarang. "Ya udah Dedi bobo ya," kata Alia meminta Daniel berbaring. "Iya Dedi udah nggak pernah tidur nyenyak sejak kamu pergi." Daniel berbaring lalu merentangkan tangannya meminta Alia masuk ke pelukannya. "Temani Dedi tidur Al," pinta Daniel pada Alia yang masih duduk itu. Alia nggak ngantuk, masih siang, dan Alia selama di pesawat juga udah tidur. Jelas Alia mengelus kepala Daniel yang sudah berbaring. "Kalau gitu Dedi juga nggak mau tidur kalau nggak kamu temenin," cemberut Daniel duduk memangku tangannya. "Astaga Dedi," gemas Alia melihat tingkah Daniel. "Sayang ayok bobo," rengek Daniel baru setelah ada Alia dia merasakan matanya mengantuk. "Iya," Alia ikutan berbaring di sebelah Daniel lalu menyusup ke pelukan Daniel. "Dedi mandi berapa kali sehari?"
Tanya Alia saat menghirup aroma tubuh Daniel yang begitu semerbak. Dari tadi udah 2 kali, jujur Daniel memeluk Alia erat dengan perasaan nyaman. Baru jam 11 kok Dedi udah mandi 2 kali. Emangnya Dedi ngapain? Tanya Alia heran. Nggak ngapain. Cuma gerah aja jadi Dedi mandi deh, jawab Daniel apa adanya. Daniel menarik selimut lalu memejamkan mata dan baru beberapa saat nafasnya sudah terdengar teratur pertanda dia sudah tertidur pulas. Dedi kenapa ya? Heran Alia merasakan sikap Daniel yang sangat jauh berubah bahkan serasa seperti sikap anak kecil manja. Jujur saja Alia merasa sangat kasihan melihat Daniel yang sudah tak makan dan tidur sejak Alia pergi. Alia juga tak menyangka akan jadi seperti ini. Alia bergerak pelan untuk mengambil ponselnya di atas nakas lalu mencari artikel tentang penyebab perubahan sikap seorang pria yang berubah manja serta aneh. Apa, jadi pria juga bisa terkena pengaruh kehamilan juga? Melotot Alia membatin setelah membaca beberapa artikel. Tapi Alia kan belum hamil. Batin Alia bertanya-tanya karena dia memang belum merasakan perubahan apa-apa dalam dirinya, semua masih saja sama. Alia memeluk Daniel erat kembali menyusup ke pelukan hangat pria dewasa yang sangat dia rindukan selama beberapa hari terakhir. Tapi bagus juga kalau Dedi begini. Dia kan jadi nggak suka marah, apalagi omelin Alia lagi. Kekeh Alia merasa Daniel sensitif, ada untungnya. Sakit, rintih Daniel dalam tidur memegang perutnya yang terasa mual. Kenapa Dedi? Tanya Alia berulang kali tapi ternyata Daniel hanya mengigau dalam tidurnya. Dua jam kemudian, saat Daniel membuka mata dia merasa begitu lapar sekali, sampai perutnya berbunyi berulang kali. Sayang bangun, Daniel mengguncang pelan tubuh Alia sampai dia terbangun. Apa Dedi? Kata Alia dengan suara serak. Makan yuk Al. Dedi sangat lapar. Ajak Daniel dengan semangat segera menggenggam tangan Alia agar bangun dan setelah bangun membawa istri kecilnya ke meja makan. Wah, semangat Daniel melihat makanan di atas meja langsung duduk. Dedi mau makan pakai apa? Tanya Alia sambil mengisi piring Daniel dengan nasi. Semuanya sayang, rasanya Daniel ingin menelan semua makanan yang ada di atas meja makan saat ini. Baiklah, kata Alia dengan seulas senyum menyendok setiap hidangan ke dalam piring Daniel. Alia tak berhenti tersenyum melihat selera makan Daniel yang sekarang sangat bersemangat untuk makan. Selesai makan Daniel mengajak Alia untuk kembali tidur. Keesokan paginya, begitu Daniel membuka mata dia langsung tersenyum melihat wajah Alia yang masih bergelung manja dalam pelukannya. Daniel bangun lebih dulu lalu menyelimuti Alia yang masih tidur. Setelah tidur bersama Alia semalam, Daniel merasakan tubuh serta moodnya kembali normal. Huff. Daniel menarik nafas panjang merasa geli saat teringat betapa anehnya sikap serta moodnya selama beberapa hari yang lalu.
Sayang bangun Dedi, ada meeting pagi nih, kata Daniel duduk di tepi ranjang masih memakai kimono setelah mandi. Sayang, lembut Daniel. Daddy, senyum manis Alia langsung memindahkan kepalanya ke atas paha Daniel yang duduk di dekatnya. Bangun, udah pagi, lembut Daniel mengelus kepala Alia yang begitu manja. Iya Daddy, tapi masih males, mager. Alia malah menikmati elusan Daniel di kepalanya. Ayo Al, bantuin Daddy berpakaian, pinta Daniel menatap jam dinding yang sudah menunjukkan hampir pukul 7:30 pagi. Ayo, Alia bangun lalu mengajak Daniel ke ruang ganti membantu pria dewasa itu berpakaian. Al, Daddy ganteng kan? Tanya Daniel sambil merapikan rambutnya di depan cermin ruang ganti. Ganteng, tapi kok tumben nanya, heran Alia. Daddy, hari ini akan rapat mega proyek hotel pusat kota. Alia, doain Daddy menang tender ya, kata Daniel semangat. Iya Daddy, senyum manis Alia menatap Daniel yang sudah rapi itu. Kamu ke kampus sayang? Tanya Daniel saat mereka berjalan menuruni tangga menuju teras rumah. Iya, jam 10 kelas pertama, jawab Alia. Ya udah Daddy berangkat ya. Daniel mengecup kening Alia saat istri kecilnya bersalam. Setelah kepergian Daniel, Alia kembali masuk ke dalam rumah untuk segera bersiap pergi ke kampus. Duh, keluh Alia yang berjalan tergesa-gesa itu saat dia menabrak seseorang. Maaf, sungkan Alia segera mengumpulkan buku pria yang ditabraknya sampai bukunya jatuh. Tidak, biar aku Alia, sapa pria itu di akhir kalimatnya saat dia berhasil mengenali siapa wanita yang menabraknya. Siapa ya? Tanya Alia balik saat pria yang berpenampilan seperti dosen itu mengenalinya. Kau sudah lupa siapa aku? Tanya pria itu menoyor kepala Alia yang seperti melek sambil menatapnya. Kak Jack, kok udah jadi dosen? Babi aja masih semester 7, kaget Alia melihat teman Valentino yang sudah jadi dosen. Kuliah di mana dulu? Heran Alia. Iya sih, dia sudah cukup lama gak ketemu Jack. Di Swiss, jawab Jack tersenyum lebar menatap gadis kecil bandel dulu kini sudah tumbuh menjadi gadis cantik yang sangat manis. Duh, Kak, kita ngobrol kapan? Kapan aja ya, Alia harus masuk kelas. Pamit Alia tersenyum sungkan lalu segera bergegas masuk kelas. Untung belum masuk. Lega Alia segera duduk karena dia sudah telat 3 menit. Lah kok, Alia malah heran saat justru Jack yang masuk ke kelasnya. Tapi pria itu sepertinya sangat profesional, bahkan auranya benar seperti dosen killer saat masuk kelas. Jack sangat dikagumi mahasiswa, selain tampan dan pintar dia juga kaya serta berpenampilan monis. Alia, Jack memanggil Alia seusai kelas. Iya Kak, ada apa? Tanya Alia balik pada Jack yang dulu selalu jadi tameng pelindungnya dari kejahilan Valentino dan teman-temannya. Makan yuk Al,
Ajak Jack kembali ke mode hangat seperti dulu yang tak pernah berubah. Tapi, Alia hendak menolak tapi Jack sudah langsung memegang tangannya dan membawanya berjalan. Udah lama banget kakak nggak ketemu kamu, ayo kakak beliin es krim. Senyum hangat Jack mengingat masa kecil Alia dulu mereka sering bersama dan Alia sangat menyukai es krim. Tapi, nggak ada tapi-tapian adikku. Ayo, Jack membuka pintu mobilnya meminta Alia masuk tanpa mau dibantah. Kak Jenny, mana kak? Tanya Alia teringat pacar Jack yang dulu selalu lengket. Kakak udah nggak sama dia lagi Al, sejak 2 tahun yang lalu, cerita Jack sambil terus fokus menyetir. Kenapa? Tanya Alia balik sambil sibuk mencari ponsel di dalam tasnya. Dia berkhianat Al, lirih Jack. Lah bukannya kalian lengket banget ya sedari dulu, kaget Alia saat tahu alasan Jack putus adalah karena pengkhianatan. Ya lengket pun tak menjamin sebuah kelanggengan Al, lagian kita juga nggak tahu apa tujuan serta isi hati seseorang. Jelas Jack secara singkat. Yang sabar ya kak. Iba Alia, bukan dia tidak tahu seberapa tulusnya Jack menyayangi pacarnya. Tapi kakak udah ada gantinya kok, senyum tipis Jack menatap Alia hangat. Siapa? Tanya Alia lagi yang sedang mengetik di ponselnya. Alia menelpon suaminya tapi ponselnya mati sepertinya Daniel belum keluar dari ruang meeting. Dedi Alia jalan sama Kak Jack ya. Alia menulis pesan yang to the point tak ingin suaminya salah paham. Kak. Bentar Kak. Alia mengangkat telepon dari Daniel yang tiba menelpon setelah beberapa detik pesan itu terkirim. Jalan sama siapa? Tanya Daniel begitu tegas membuat Alia kaget mendengar suara tegasnya. Kak Jack, jawab Alia. Siapa Al? Tanya Jack yang terdengar begitu hangat membuat Daniel naik pitam bahkan merasa kebakaran jenggot. Suamiku, jawab Alia mengatakan dengan jujur statusnya orang yang menelponnya. Hahaha, bocil, suamiku. Hapus dulu ingus yang bener nanti deh aku jadiin istri, kata Jack tak percaya tertawa mengacak rambut Alia. Ini beneran suami Alia, kata Alia bersikeras meyakinkan Jack. Iya aku suami kamu nanti, kata Jack begitu belakan padahal Jack tahu telepon itu belum mati. Dedi jangan dengerin dia, takut Alia saat mendengar Daniel yang bernafas kasar sepertinya dia marah. Bersambung.